Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Tri Astuti Haryati, MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam, dan yang saya banggakan teman-temanku semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Pemikiran Filsafat Ibnu Sina dengan beranggotakan yang pertama saya sendiri, Atta Anamaila, NIM 3520049 selaku moderator, Ana Safitri, NIM 3520052 selaku pemateri, Isna Arifatunisa, NIM 3520075 selaku pemateri, Wulan Nurhonisa, NIM 3520082 selaku pemateri. Baiklah, untuk penjelasan isi materinya, saya serahkan kepada pemateri. Terima kasih, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya akan memaparkan materi yang pertama. Riwayat hidup Ibnu Sina. Nama lengkapnya adalah Abdul Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, seorang hakim al-mansyur atau filosof yang sangat terkenal, sehingga ia diberi gelar Al-Syekh Al-Rais. Ia dilahirkan pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di kampung Afsyafana, dekat kawasan Bukhara. Pada usia 10 tahun ia sudah hafal Al-Quran, sastra, menghafal beberapa pokok agama Islam, matematika, aljabar, dan debat atau logika. Ibnu Sina wafat dalam usia 58 tahun dan dikebumikan di Hamazan. Di barat ia lebih populer dengan nama sebutan Avicenna akibat dari terjadinya metamorfose Yahudi Spanyol Latin. Dengan lidah Spanyol, kata Ibnu diucap Aben atau Aven. Terjadi perubahan awal dari usaha menerjemahkan naskah-naskah Arab bahasa Latin pada pertengahan abad ke-12 di Spanyol. Muhammad Kamil Al-Khoury, hafatuhu atsaruhu wal falsafatuhu. Dalam usia 16 tahun, ia telah dikenal sebagai seorang dokter yang ahli dalam berbagai penyakit, dan dalam usia 18 tahun ia menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan seperti filsafat, matematika, logika, astronomi, musik, mistik, bahasa, serta ilmu hukum Islam. Namanya semakin terkenal dalam ilmu ketika ia dapat menyembuhkan penyakit yang diderita Nuh Ibnu Mansur atau penguasa Bukhara. Setelah menyembuhkan penguasa Bukhara tersebut, sebagai imbalan Sultan mengizinkan Ibnu Sina memanfaatkan perpustakaan pribadinya. Sejak itu ia memuaskan dirinya dengan berbagai bahan bacaan ilmu pengetahuan. Materi selanjutnya yaitu karya tulis Ibnu Sina. Yang pertama, Al-Syifa, berisikan uraian tentang filsafat yang terdiri dari 4 bagian, yaitu ketuhanan, fisika, matematika, dan logika. Yang kedua, Al-Najat, berisikan ringkasan dari kitab Al-Syifa. Karya tulis ini ditujukan untuk orang terpelajar, khususnya yang ingin mengetahui dasar-dasar ilmu hikmah secara lengkap. Yang ketiga, Al-Qanun fi al-Tibb, berisikan ilmu kedokteran, yang terbagi menjadi 5 kitab yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu medis dan nama jenis-jenis penyakit dan lain-lain. Yang keempat, Al-Insyarat wa al-Tanbihat, berisikan kitab yang mengandung uraian tentang ilmu logika dan hikmah. Selanjutnya, pemikiran filsafat Ibnu Sina. Yang pertama ada filsafat emanasi atau al-faid. Filsafat emanasi atau al-faid adalah teori pancaran tentang penciptaan alam, yang mana alam ini maujud karena limpahan dari Yang Maha Esa. Filsafat emanasi Ibnu Sina tidak jauh berbeda dengan emanasi menurut Al-Farabi, bahwa dari Tuhan memancar akal pertama, dan dari akal pertama memancar akal kedua dan langit pertama, sehingga tercapai akal ke-10 dan bumi. Dari akal ke-10 memancar segala apa yang terdapat di bumi yang berada di bawah bulan. Akal pertama adalah malaikat tertinggi dan akal ke-10 adalah malaikat Jibril.
Berlainan dengan Al-Farabi yang berpendapat bahwa akal pertama itu mempunyai satu sifat, yaitu wujud, dan setiap wujud hanya melahirkan dua macam, yaitu wujud berikutnya dan langit atau planet. Ibnu Sina berpendapat bahwa akal pertama mempunyai dua sifat, yaitu sifat wajib wujud pancaran dari Tuhan dan sifat mungkin wujud jika ditinjau dari hakikat darinya. Sebagaimana Al-Farabi, Ibnu Sina juga mengajukan teori emanasi ini mentauhidkan Tuhan semutlak-mutlaknya. Karena itu Tuhan tidak bisa secara langsung menciptakan alam ini yang banyak jumlah unsurnya. Yang kedua, filsafat jiwa. Kata jiwa dalam Al-Quran dan hadis diistilahkan dengan al-nafs atau al-ruh. Menurut Ibnu Sina, manusia tersusun dari dua unsur, yaitu tubuh dan jiwa. Antara keduanya tidak ada persamaan. Unsur tubuh terbentuk dari berbagai unsur yang memancar dari planet-planet. Sementara jiwa hanya terbentuk dari satu unsur, yaitu dari akal al-fa'al, dan jiwa ini pada dasarnya merupakan abstraksi tersendiri dalam struktur tubuh manusia. Namun, selamanya bergantung pada tubuh. Jiwa dan tubuh mempunyai hubungan yang sangat erat. Jika jiwa tidak ada, maka tubuh tidak ada pula. Karena jiwa adalah sumber kehidupan. Sebaliknya, jika tubuh tidak ada, jiwa pun tidak ada, karena tubuh adalah syarat untuk adanya jiwa. Menurut Ibnu Sina, jiwa memancar dari akal ke-10 yang substansinya dapat dibuktikan melalui 3 cara, yaitu yang pertama, ketika manusia merenungkan dirinya. Pada waktu itu, secara sadar ia mengenal bahwa dirinya ada selama hidupnya. Yang kedua, bila manusia menemukan suatu persoalan, dengan menumpahkan segala perhatiannya terhadap persoalan tersebut, di saat itu dirinya merasa bebas dari raga sehingga ia berani berkata bahwa saya akan begini tanpa merasa terikat sedikitpun dengan raga. Dan yang ketiga, manusia mampu menghimpun aktivitas-aktivitas fisik organisme yang dilakukan tanpa kesulitan. Pengenalan terhadap aktivitas fisik tersebut membuktikan bahwa jiwa itu lain dari fisik. Secara garis besar, pembahasan Ibnu Sina tentang jiwa terbagi menjadi 2 bagian, yaitu fisika. Fisika membicarakan tentang jiwa tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Dan metafisika yang membahas tentang wujud jiwa, konsep, dalil konstitusi, dalil manusia, hakikat jiwa, hubungan jiwa, dan jasad, kekekalan jiwa. Yang ketiga, filsafat wahyu dan nabi. Sebagaimana dilihat di atas, akal mempunyai 4 tingkat, dan yang terendah di antaranya ialah akal materi. Ada kalanya Tuhan menganugerahkan kepada akal materi yang besar lagi kuat, yang oleh Ibnu Sina diberi nama al-hajj, yaitu institusi. Daya yang ada akal pada materi seperti ini begitu besarnya, sehingga tanya melalui latihan dengan mudah dapat berhubungan dengan akal aktif dan dengan mudah dapat menerima cahaya atau wahyu dari Tuhan. Akal yang seperti ini mempunyai daya suci. Inilah bentuk akal tertinggi yang dapat diperoleh manusia dan terdapat hanya pada nabi-nabi. Yang keempat, filsafat wujud. Bagi Ibnu Sina, sifat wujudlah yang terpenting dan yang mempunyai kedudukan di atas sifat lain. Walaupun esensi dalam paham Ibnu Sina terdapat dalam akal, sedangkan wujud terdapat di luar akal. Wujudlah yang mempunyai tiap esensi yang dalam akal mempunyai kenyataan di luar akal. Tanpa wujud, esensi tidak benar artinya.
Oleh sebab itu, wujud lebih penting dari esensi. Tidak mengherankan dikatakan bahwa Ibnu Sina telah terlebih dahulu menimbulkan falsafat wujudiyah atau eksistensialisme dari filosof-filosof lain. Kesimpulan dari filsafat jiwa Ibnu Sina mengatakan bahwa yang dibangkitkan akhirat nanti adalah roh manusia saja. Pendapat ini mengandung arti bahwa pembalasan di akhirat nanti hanya disediakan untuk roh saja, sedangkan jasad akan lenyap seperti jasad tumbuhan dan hewan. Ibnu Sina menempatkan jiwa manusia pada posisi paling tinggi. Di samping ia sebagai dasar berpikir juga mempunyai daya-daya yang terdapat pada jiwa tumbuhan dan hewan. Jiwa manusia tidak akan hancur dengan hancurnya jasad, sedangkan jiwa tumbuhan dan hewan yang ada dalam diri manusia akan hancur dengan matinya badan dan tidak akan dihidupkan di akhirat. Cukup sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.